Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seakidah, bil khusus yang Al-Fakir hormati segenap para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wa hadakumullah, wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas junjungan kita, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang apabila kita mampu mencontoh akhlak beliau, mengikuti ajaran beliau, maka kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memanifestasikan atau membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, di antaranya dengan cara melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, adik-adik kita, kakak kita, mantu kita, keturunan kita dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wa hadakumullah, wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, atas petunjuk Allah. Pada hari ini kita dapat kembali duduk, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, setelah kurang lebih 2 bulan taklim rutin kita, kajian ba'da subuh di masjid ini untuk sementara waktu diistirahatkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini taklim rutin kita insya Allah akan dimulai kembali, akan kita lanjutkan kembali. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-26 di bulan April 2026. Dan taklim rutin kita hari ini ya untuk jadwal saya adalah merupakan pertemuan yang ke-41. Jadi berarti Al-Fakir
ngisi taklim di sini sudah sebanyak 41 bulan. Dibagi 12 bulan, hasilnya kurang lebih 3 tahun lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baiklah, mari kita mengawali membuka taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, yang pahalanya dari bacaan suratul Fatihah tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan khusus untuk mu'allif atau musannif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i, dan juga untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, ponakan kita, cucu kita. Dan kita awali pula dengan doa setelah kita membaca umur kita. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Allahumma rzuqna al-fahma Amin ya wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmi wa ballighna ila aqsal ma'ali. Ya alim 'allimna ma la na'lamu, ya alim 'allimna ma najhalu bih. Ya alim 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah kajian ilmu fikih dengan marji' atau dengan referensi menggunakan kitab Fathul Mu'in pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali, dan pembahasan masih mengenai sunanul wudu, masih mengenai kesunahan berwudu. Dan insya Allah pada pagi hari ini materi taklim yang akan kita bahas adalah mengenai as-siwaku qoblal wudu, bersiwak sebelum berwudu. Bersiwak sebelum berwudu ini termasuk bagian dari sunnah wudu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama al-mutaqaddimun, para ulama terdahulu yang disebut para ulama salafus shalih, bahwasanya awal kesunahan berwudu adalah bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Itu bersiwak yang paling
Kayu arok ini semacam ini nih. Ada kayu ud atau kayu garu. Nah, kayu garu atau kayu ud yang afdol digunakan untuk bersiwak itu yang berbau harum. Tapi yang paling afdol bersiwak adalah dengan menggunakan kayu arok. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman yang ke-6. Baris yang kedua dari bawah dikatakan inna awwalahas siwaku. Bahwasanya awal kesunahan berwudu adalah bersiwak. Jadi kalau kita mau berwudu, baik berwudu yang hukumnya wajib seperti berwudu ketika kita akan melakukan sesuatu yang wajib, contoh mau sholat fardu 5 waktu, itu status hukum wudunya jadi wajib, walaupun sebenarnya asal hukum wudu itu sunnah. Tapi ketika wudu itu mau dilakukan ketika kita akan mengerjakan sholat fardu yang punya wajib, maka berubah status hukum wudunya pun jadi wajib. Karena kalau enggak wudu, sholatnya enggak sah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ushul Fiqh lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan hukum pokok yang dituju. Apabila hukum pokok yang dituju hukumnya adalah wajib, contohnya seperti sholat fardu 5 waktu, maka sarana dalam hal ini wudu untuk sholat fardu itu pun jadi wajib. Jadi hukumnya mengikuti hukum pokok yang dituju, sarana itu. Jadi kaidah usul fikihnya lil wasail hukmul maqasid. Jadi kesunahan berwudu yang seyogianya kita kerjakan sebelum berwudu, yaitu yang pertama bersiwak. Jadi kalau kita mau wudu, kita disunahkan bersiwak dengan niat nawaitu siwaka qoblal wudu'i sunnata lillahi ta'ala. Artinya aku niat bersiwak sebelum berwudu, sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi status hukum bersiwak sebelum berwudu itu hukumnya sunnah. Nah, kalau mau bersiwak disunahkan dimulai dari bagian kanan ke kiri, bukan sebaliknya, bukan dari kiri ke kanan. Karena kanan ini melambangkan kebaikan. Segala kebaikan yang akan kita lakukan dimulai dari kanan. Tapi alat siwaknya harus bersih, jangan bau. Makanya alat siwak ini yang minimal seminggu sekali setiap hari Jumat dibersihin. Dibersihin pakai apa? Pakai odol, pakai sikat gigi. Sikat gigi kasih odol jadi gigi. Dibersihin. Jangan udah setahun nggak cuci-cuci. Padahal digunakan untuk membersihkan gigi habis makan jengkol, teh, jagung. Nggak kayak apa baunya. Jaga kebersihannya. Itu malah menimbulkan penyakit nanti. Agama Islam ini sangat memperhatikan kebersihan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat bersiwak sebelum berwudu, keterangannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 7, baris yang ke-10 dari atas. Dikatakan wayam bagi ayyan wiyah
Bisiwakis sunnata liusaba alaih. Nah, keterangan ini ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 7 baris ke-10 dari atas. Artinya, dan seyogyanya, sepatutnya, seharusnya di dalam bersiwak itu agar hendaknya berniat supaya apa? Liusaba alaih, supaya bersiwaknya mendapatkan pahala. Jadi kalau kita mau bersiwak kapanpun dimanapun jangan lupa niat. Niatnya apa tadi? Masih ingat? Nawa itu saumagodin. Ada di. Udah beres puasanya. Nawa itu siwaka qoblal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Baru begini. Aku niat bersiwak sebelum wudu, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau bersiwaknya sebelum sholat, berarti niatnya nawaitu siwaka qoblas sholati lillahi ta'ala. Kalau bersiwaknya sebelum membaca Quran, berarti niatnya nawaitu siwaka qobla qiraatil Quran. Kalau bersiwaknya sebelum membaca hadis Nabi, kitab hadis, maka berarti niatnya nawaitu siwaka qobla qiraatil ahadis, itu sunnata lillahi ta'ala. Karena kata Nabi dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya masih panjang. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Walaupun pekerjaannya pekerjaan ibadah, walaupun pekerjaannya pekerjaan baik, tapi kalau niatnya enggak benar, niatnya enggak lurus, niatnya bukan karena Allah, maka pekerjaan ibadah tersebut oleh agama dinilai bukan pekerjaan ibadah. Artinya menjadi sia-sia. Disinilah pentingnya segala amal kebaikan didasari niat yang lurus, niat yang benar, semata-mata karena Allah. Sebaliknya, walaupun pekerjaannya pekerjaan yang bersifat dunia, bukan bersifat ibadah, tapi kalau niatnya benar, lurus, itu bisa jadi ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, kalau kita mau bersiwak kapanpun dimanapun untuk mengerjakan kebaikan ibadah apapun, jangan lupa niat nawaitus siwaka lillahi ta'ala. Kalau sebelum wudu nawaitus siwaka qoblal wudu'i lillahi ta'ala. Yang kedua, sebelum berwudu kita disunahkan membaca at-ta'awudz. Nah, setelah bersiwak kemudian kita membaca at-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, supaya wudu kita tidak was-was, tidak diganggu oleh syaitan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan di waktu berwudu. Yang ketiga, setelah kita membaca at-ta'awudz, sebelum berwudu kita disunahkan membaca basmalah. Kata Nabi dalam hadis, kullu amrin jibalin la yubda'u bi basmalah bahwa aqta' ay abtar. Setiap kebaikan apabila
dikerjakan tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka kebaikan itu putus dari keberkahan, jadi nggak berkah. Nah, supaya barokah, maka awali segala kebaikan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kita disunahkan sebelum berwudu membaca asyhadataini, membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini fungsinya, faedahnya untuk mengantisipasi kalau umpama di luar pengetahuan kita melakukan kemurtadan. Karena tidak sah berwudu apabila dilakukan dalam keadaan murtad. Yang kelima, sebelum berwudu disunahkan membaca hamdalah, memuji kepada Allah yang telah menciptakan air sebagai pencuci, sebagai pembersih, sebagai alat untuk bertoharoh, alat untuk bersuci, alat untuk beristinja, sehingga dengan air tersebut kita bisa beribadah. Maka jangan lupa sebelum kita menggunakan air tersebut yang diciptakan oleh Allah untuk berwudu, maka memuji kepada Allah, jangan lupa, yaitu dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci, sebagai pembersih. Nah, itu udah 5 tuh kesunahan itu yang seyogyanya dikerjakan sebelum wudu. Pertanyaannya adalah, yang 5 tersebut sering diamalkan nggak sama kita? Jawabannya kadang-kadang. Kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang tidak. Diamalkan kalau lagi ingat, tidak kalau lagi lupa. Kadang-kadang ingat juga nggak diamalkan karena malas, karena buru-buru. Berarti ilmunya nggak bermanfaat, nggak barokah kalau ilmu nggak dipakai, nggak diamalkan. Ibarat kita punya uang 1 miliar, tapi disimpan aja, nggak dipakai-pakai, nggak ada manfaatnya. Buat apa uang banyak-banyak disimpan baik? Ini kasih nama saya buat pesantren ya. Bercanda. Nabi pahalanya bapak-bapak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi setiap orang yang akan mengerjakan sholat, baik sholat nawafil, yakni sholat sunnah, maupun sholat mafruḍah, yakni sholat yang difardukan, yang diwajibkan. Maka baginya disunahkan agar hendaknya bersiwak. Jadi kalau kita mau mengerjakan baik sholat sunnah, sholat wajib, kapanpun, dimanapun, kalau kita mau mengerjakan sholat, jangan lupa kita disunahkan bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis dengan isnad jayyid. Jadi sandaran hadis ini sandarannya jayyid sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disebut hadis itu adalah ma'udiba lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Nah, ini menurut keterangan dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi yang disebut hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa pengakuan. Itu jadi hadis, jadi dalil. Hadis ini sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, raf'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raf'atan bi ghairi siwak. Kata Nabi, 2 rakaat dengan bersiwak itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Orang yang mengerjakan sholat dengan bersiwak terlebih dahulu, walaupun sholatnya cuma 2 rakaat, itu nilainya jauh lebih baik daripada orang lain yang mengerjakan sholat sebanyak 70 rakaat tanpa bersiwak. Inilah fadilah bersiwak. Sehingga sebahagian besar para ulama berpendapat bahwa bersiwak ini hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikuatkan, sangat dikokohkan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan tidak ditinggalkan. Pertanyaannya, kita lebih banyak mengerjakan siwak atau lebih banyak meninggalkannya? Meninggalkan. Katakanlah seminggu 7 hari kali 24 jam per hari. Nah, kita bersiwaknya kira-kira berapa kali? 7. Ya, kadang-kadang sama sekali gak bersiwak ya dalam seminggu ya. Padahal ini sunnah Rasul, pekerjaan yang paling ringan tapi banyak ditinggalkan umat. Sudahlah tahajudnya kita males. Kalau tahajud kan lebih berat ya. Tahajud kan sunnah Rasul juga, tapi itu kan berat ya, harus bangun tengah malam. Siwak mah gak berat ini, enteng. Cuma begini doang gak berat, gak harus nahan ngantuk. Tapi ini banyak ditinggalkan gitu. Sok leungit. Oh, sok leungit. Wah, itu kalau yang kayu aroknya suka hilang itu ketahuan, boleh ngerit belum lunas. Makanya kalau gua beli arok jangan ngerit, langsung tunai biar afdol dipakainya. Bapak-bapak yang pakai koko, pakai sarung, pakai peci boleh ngerit belum lunas, itu dipakai sholatnya pahalanya nggak utuh itu Pak. Kalau belum lunas. Maka pakailah pakaian untuk ibadah itu yang benar-benar mutlak milik kita. Kalau belum lunas kan belum mutlak milik kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah walau tarokahu awalaha. Dan seandainya meninggalkan bersiwak di permulaan sholat, mungkin karena lupa atau mungkin karena siwaknya ketinggalan. Jadi tidak bersiwak di awal sholat. Tadarakahu asna'aha bifi'lin qalilin kata'ammumin. Maka boleh melakukannya di pertengahan sholat dengan ala kadarnya saja. Jadi jangan sampai melakukan banyak gerakan besar di dalam sholat hanya karena untuk bersiwak. Seperti dengan menggunakan sorban. Nah, boleh. Di awal sholat kita lupa tidak bersiwak. Padahal bersiwak sebelum sholat sunnah muakkad. Lupa, kalau lupa kan susah. Namanya juga lupa, nggak ingat. Susah. Padahal siwak ada di saku, tapi lupa. Pas ingat di pertengahan sholat, tetap disunahkan bersiwak. Tapi ala kadarnya, dengan cara menggunakan sorban seperti begini.
Gini, tetap berhenti dulu. Sholatnya batal nggak? Enggak. Sholatnya batal nggak? Enggak. Tidak batal. Kenapa? Karena walaupun ini gerakannya gerakan besar, tapi tidak dilakukan gerakan besar tersebut 3 kali berturut-turut, asal diseling dengan jeda. Pertama, kita megang sorban, tak diangkat, satu gerakan nih, diam dulu, jeda dulu, baru kita sini. Tetap satu gerakan karena terseling dengan jeda. Nah, disebut gerakan besar 3 kali berturut-turut apabila dilakukan tidak ada jeda. Tok, baru batal sholatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yata'akkadu ayudon, dan juga bersiwak dihukumi sunnah muakkad. Pertama, litilawatil Quran, ketika akan membaca Al-Quran disunahkan dengan sunnah muakkad. Apabila kita mau membaca Quran, kita disunahkan bersiwak terlebih dahulu. Nawaitus siwaka liqiraatil Quran. Aku niat bersiwak untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah pun setiap kali beliau mau membaca Al-Quran, beliau selalu bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Yang kedua, liqiraati hadisin. Bersiwak disunahkan ketika kita akan membaca hadis Nabi, kitab-kitab hadis. Seperti kita membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan Abu Daud, atau membaca kitab Mustalah Hadis, itu disunahkan bersiwak kalau kita mau mutolaah. Yang ketiga, liqiraati ilmin syar'iyyin, ketika akan membaca pelajaran ilmu agama, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, atau ilmu Al-Quran dan yang lainnya, disunahkan kita bersiwak terlebih dahulu. Yang keempat, inda taghayyuri famin, rihan au launan binahwi naumin au akli karihin. Disunahkan bersiwak ketika bau mulut. Ketika mulut bau, itu disunahkan bersiwak. Atau ketika warna gigi menguning, warna gigi sudah kelihatan menguning, itu disunahkan bersiwak. Yang disebabkan seumpama tidur atau disebabkan makan yang bau, seperti makan pete atau makan jengkol. Tapi sekarang mah sudah ada pasta gigi, sudah ada odol. Jadi kalau selesai makan pete, makan jengkol, jangan langsung bersiwak. Gosok gigi dulu, sudah hilang bau jengkolnya, sudah hilang bau petenya, baru bersiwak. Yang kelima, indastiqadin min naumin wa iradatihi. Disunahkan bersiwak ketika bangun dari tidur atau ketika mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur, gosok gigi dulu. Setelah gosok gigi, posisi gigi dalam keadaan bersih, baru kita mau tidur bersiwak. Niat, nawaitu siwaka qoblan naum sunnata lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak sebelum tidur, sunnah karena Allah ta'ala. Nanti bangun tidur, gosok gigi lagi. Setelah beres gosok gigi, bersiwak lagi. Nawaitu siwaka ba'dan naum sunnata lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak sesudah bangun tidur, sunnah karena Allah ta'ala. Ini sebenarnya pekerjaan ringan, tapi enggak dikerjakan sama kita. Padahal sunnah Rasul. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man tamassaka bi sunnati, fala inda fasadi ummati, falahu ajru mi'ati syahidin." Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku
dikala umatku dilanda kerusakan, tapi dia komitmen, konsisten, tetap mempertahankan dan mengamalkan sunnah Rasul, maka baginya akan dicatat akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, kita kalau pengen mati syahid, kita perang dulu ke Israel, ke sono, taruhannya nyamuk. Itu cuma 1 orang mati syahid, ini 100 orang mati syahid pahala. Bahkan dalam hadis dari Siti Aisyah diterangkan, man tamassaka bisunnati dakhala jannah, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Dan menghidupkan, mempertahankan sunnah Rasul itu termasuk salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat dulu membuktikan kecintaannya kepada Nabi dengan mengorbankan nyawanya, ikut perang Uhud, ikut perang Badar, perang Khandaq, perang Yamamah. Sekarang kita yuk buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, inda dukhulil masjidin wa manzilin. Disunahkan kita bersiwak inda dukhulil masjidin, ketika mau masuk masjid. Saya tahu, mohon maaf ini saya bukan suudzon ya, bukan berprasangka dulu, tapi ini realita, fakta kenyataan. Saya tahu walaupun saya nggak melihat. Bapak-bapak tadi semuanya ketika mau masuk masjid nggak bersiwak dulu kan? Enggak. Jawab jujur. Tidak. Bersiwak dulu nggak? Tidak. Ada yang bersiwak dulu ada? Mana orangnya? Nggak ada, saya tahu itu. Kenapa? Nggak ada. Masa siwak cuma 3.000 gak punya? HP 8 juta. Maaf, bercanda, jangan tersinggung. Ini cuma 3.000 kok. Masya Allah. Saya orang begini suka bercanda. Tapi bercanda yang benar kan? Benar kan? Siwak 3.000 kan benar? Goceng. Oh, goceng naik 2.000. HP minimal paling murah 1 juta, 1,5, 2 juta. HP pada punya kan? Siwak pada punya enggak? HP sunnah Rasul bukan? Bukan. Siwak sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul. Oh sampai segitunya ngomong ya? Allahu Akbar. Nggak tahu saya ngomong gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau masuk masjid, kita disunahkan bersiwak. Nawaitu siwaka qabla dukhulil masjid sunnata lillah. Aku niat bersiwak sebelum aku masuk ke dalam masjid, sunnah kenapa itu niatnya. Atau ketika mau masuk rumah, apalagi mau masuk rumah, mau masuk masjid aja kita nggak pernah bersiwak, apalagi mau masuk rumah kita, itu pasti lebih enggak lagi. Kemudian ba'da sehari, yang ke-7 disunahkan bersiwak ketika sesudah sahur. Kemudian yang ke-8 indal ihtidori, disunahkan bersiwak ketika sedang dalam keadaan sakit parah. Siapapun yang sedang dalam keadaan sakit parah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan bersiwak. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 7 baris yang ke-9 dari atas diterangkan, kama dalla alaihi khabarus sahihaini wa yuqalu innahu yushilu khurujar ruh wa akhraja ba'duhum min dalika ta'aqqudahu
lil maril. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menerangkan terhadap fadilah atau keutamaan bersiwak. Dan dikatakan inna siwaka yushilu khurujar ruh. Artinya bahwasanya bersiwak itu dapat mempermudah atau dapat meringankan keluarnya ruh ketika sakaratul maut, yakni ketika dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, dicabut nyawanya akan menjadi ringan, enggak diberatkan. Ruhnya keluar dengan tenang, dengan mudah. Itu salah satu di antara fadilah bersiwak menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan siwak. Nggak pernah meninggalkan siwak. Jadi barang siapa yang suka bersiwak, maka ketika dia sedang dalam keadaan sakaratul maut, sedang dalam keadaan nazar, sedang dalam keadaan proses dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, maka sakaratul mautnya, dicabut nyawanya akan diringankan, dimudahkan, keluar ruhnya sangat mudah dan dengan tenang dia meninggal dunia. Makanya sebahagian para ulama berpendapat at-ta'aqqudahu lil maridi, bagi orang yang sakit itu disunahkan dengan sunnah muakkad agar bersiwak. Karena ini untuk mengantisipasi kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya berakhir dengan kematian. Maka dipersiapkan sebelumnya supaya sakaratnya diringankan, dimudahkan dicabut nyawanya dalam keadaan sakit terus bersiwak. Kalau umpama orang yang sakit sudah tidak bisa melakukan apapun, dibantu oleh keluarganya, disiwakin. Saya niat mensiwaki bapak saya karena sunnah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, sebahagian para ulama ta'aqqudahu lil maridi, mensunnahkan dengan sunnah akad bagi orang yang sakit agar bersiwak. Wa yundabu tahlilu qabla siwaki aw ba'dahu min asari ta'am, dan disunahkan mencukil sisa-sisa makanan yang menyelip di sela-sela gigi sebelum bersiwak atau sesudah bersiwak. Umpama kita habis makan banyak yang nyelip makanan banyak, sisa-sisa makanan banyak yang nyelip di sela-sela gigi kita, maka disunahkannya sebelum bersiwak kita mencukil dulu makanan-makanan tersebut yang nyelip di sela-sela gigi. Setelah bersih baru kita bersiwak. Jadi nawaitu siwaka ba'da akli sunnata lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak sesudah makan karena Allah Ta'ala. Wasiwaku afdalu minhu hilafan liman ajasa. Bersiwak itu lebih afdal daripada mencukil sisa-sisa makanan yang menyelip pada sela-sela gigi. Sementara sebahagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya. At-tahlil afdal minas siwak. Mencukil lebih afdal daripada bersiwak. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bersiwak lebih afdal daripada mencukil sisa-sisa makanan yang nyelip di sela-sela gigi setelah makan. Tapi sebahagian ulama yang lain berpendapat bahwa mencukil sisa-sisa makanan yang nyelip di sela-sela gigi itu lebih afdal daripada bersiwak. Kira-kira bapak-bapak mau
mencukil. Ya bagusnya dua-duanya. Mencukil dulu baru bersiwak kalau selesai makan. Dan bagi orang yang berpuasa, bersiwak hukumnya makruh sesudah matahari berkulminasi jika mulutnya tidak berubah disebabkan tidur. Jadi bagi orang yang sedang berpuasa, jadi yukrahu lis-shaimi aswak ba'da jawal illam yataghayyar famuhu. Jadi hukumnya makruh bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa apabila matahari sudah berkulminasi, sudah tergelincir naik ke atas kira-kira setinggi tombak. Nah, apabila matahari sudah tergelincir naik ke atas setinggi tombak, maka makruh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa gosok gigi ataupun bersiwak. Kalau mau gosok gigi sebelum matahari terbit, itu enggak makruh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara sebagai pembukaan taklim kita pada pagi hari ini, pembahasan materi cukup. Insya Allah dengan izin Allah akan kita lanjutkan kembali nanti hari Ahad minggu keempat sebulannya akan datang. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat semuanya, barokah semuanya, segala keinginannya dikabul oleh Allah, hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir sekedar mengingatkan saja bahwa sebenarnya saat ini kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu yang mulia ini, sebenarnya kita sedang melakukan suatu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Kita ini sedang melakukan suatu perintah Nabi, suatu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Bahkan amalan ini nilainya jauh lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Mungkin kita nggak akan mampu sampai kita meninggal dunia. Kita umpama masih punya sisa umur katakanlah 15 tahun lagi. Dalam tempo 15 tahun sampai kita datang ajal, mungkin kita nggak akan mampu untuk bisa melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat dalam tempo semalam. Siapa yang mampu nggak? Sampai mati. Kan bapak-bapak ada yang punya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Nah, umpama umur kita sekarang 50 tahun nih. Dan seandainya di Lauhul Mahfuz kita ditetapkannya sampai usia 60 tahun, berarti kita masih punya sisa umur 10 tahun. Nah, kira-kira mampu nggak dalam tempo 10 tahun kita bisa menyelesaikan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam? Mampu nggak? Akan nggak? Akan dilaksanakan nggak? Dengarnya aja udah males ya. Ngeri dah. Kayaknya sampai mati kita nggak mampu. Kalaulah kita nggak akan mampu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam, minimal kita harus berusaha mampu melakukan amalan yang amalan tersebut lebih disukai oleh Rasulullah daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Apa itu amalannya? Amalannya hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, cuma 1 jam mendengarkan pengajian. Ini amalan lebih disukai oleh Rasulullah daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam. Jangan sampai sholat sunnah 1000 rakaat
Enggak. Hadir di pengajian juga enggak. Sudahlah sholat sunat seribu rakaat kita nggak mampu, ya paling tidak kita hadir di pengajian. Karena hadir di pengajian dengan niat thalabul ilmi itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada sholat sunat seribu rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la babun yata'allamu rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi halah mata wa huwa syahid. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Dari Abu Darda dan dari Abu Hurairah, mereka berdua berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama. Hari ini kita mengkaji bab ilmu dari ilmu agama. Materinya tentang kesunahan bersiwak. Sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama yang dikaji, yang dipelajari oleh seorang muslim. Kata Rasulullah, ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'an. Itu lebih aku sukai daripada dia mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi yang hari ini orang-orang yang disukai oleh Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Kenapa? Karena mereka mengerjakan amalan yang disukai oleh Rasul. Yuk kita berusaha membuat Rasulullah hatinya senang. Para sahabat, mereka berusaha membuat Rasulullah hatinya senang dengan mengorbankan nyawa. Ya kita dengan hati di manusia ilmu lah, biar Rasulullah senang hatinya. Supaya di hari kiamat kita dapat syafaat beliau. Masya Allah. Bahkan Abu Darda dan Abu Hurairah berkata pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa 'ala hadhihi halah mata wa huwa syahid." Apabila kematian datang kepada orang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama, maka ia mati syahid. Mati syahid. Jadi orang yang sedang mencari ilmu, tiba-tiba datang ajalnya, kemudian dia mati, maka mati itu mati syahid. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Orang yang mati syahid, kalau umpama dia punya dosa, maka dosanya sebanyak apapun, sebesar apapun, bersih diampuni oleh Allah. Kecuali dosa hutang harus dibayar. Sudah mati syahid, Masya Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal anbiya'a, bahwasanya Rasulullah bersabda, qalilul ilmi khairum min kasir ibadah. Kata Rasulullah, ilmu yang sedikit itu jauh lebih baik daripada amal ibadah yang banyak. Ilmu yang sedikit, kata Nabi, lebih baik daripada amal ibadah yang banyak. Karena amal ibadah yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, apabila tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadahnya tidak berkualitas. Bahkan ibadahnya menjadi sia-sia. Tapi walaupun amalnya sedikit, dilakukan atas dasar ilmu, sehingga amalnya berkualitas, itu
lebih bagus. Jadi dalam masalah ibadah itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitas ibadahnya ditingkatkan. Ibadah kita akan menjadi berkualitas apabila ibadah yang kita kerjakan didasari dengan ilmunya. Nah, inilah pentingnya peranan ilmu dalam ibadah. Bisa menentukan kualitas ibadah, bahkan bisa menyempurnakan ibadah. Sempurna atau tidaknya sholat yang kita kerjakan, sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Maka setiap orang Islam diwajibkan mencari ilmu untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Tirmidzi, oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar. Ini kata siapa tadi? Kata Abu Darda. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Beliau bersabda begini, innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhaja bi haudin wafiyah. Kata Rasulullah, sesungguhnya para nabi seluruhnya yang berjumlah 124.000 nabi, mereka tidak mewariskan harta kepada umatnya, kepada keturunannya, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma, seluruh para nabi kepada umatnya, kepada keturunannya hanya mewariskan ilmu. Paman akhaja bi haudin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu, yang mencari ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Bahkan orang yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di pengajian rutin semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka dia keluar dari rumahnya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, untuk ngaji, bahwa fisabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah sampai dia kembali ke rumah. Demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan apabila umpama ada yang mau ditanyakan, oleh karena ini waktunya sudah habis ya, sudah surut dari tadi ya, nanti bisa tanyakan sambil kita nyantai di depan ya, ya sambil kopi-kopi. Mudah-mudahan kopinya ada ya. Biasa kalau ada kopi ada rokok biasanya. Bab temennya kopi itu rokok. Ada kopi nggak ada rokok pincang. Ada rokok nggak ada kopi pincang juga. Ibarat ada laki-laki nggak ada perempuan pincang, atau ada perempuan nggak ada laki-laki juga pincang. Jadi kopi dan rokok itu bagikan Romeo dan Juliet. Harus jadi saudara saya kata harus selalu bergandengan itu. Jangan ngasih kopi tapi nggak ngasih rokok, atau sebaliknya ngasih rokok nggak ngasih kopi. Bercanda aja bercanda. Itu kata yang rokok, itu mah kata yang rokok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
mohon maaf ya, saya suka bercanda. Biasa orang yang suka bercanda biasa panjang umurnya biasanya. Amin, amin ya Allah. Dan orang yang suka marah-marah biasanya cepat tua dan cepat mati. Makanya jauhin marah-marah. Sudah banyak senyum, tapi jangan terlalu banyak senyum, nanti depan hari senyum terus. Baik para jamaah, mari kita tutup tali kita pagi hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji tayyajiran alami ya uilal judi wal karami, ya uilal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa min tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.